Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Safitri Hayati dari SMKN 31 Jakarta. Baik, kita akan mengelola jadwal kegiatan pimpinan dengan Microsoft Excel. Cekidot. Nah, jadi yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan soal tentang mengenai mengelola jadwal kegiatan pimpinan. Kalian harus baca baik-baik langkah kerjanya. Yang pertama, Anda diminta untuk membuat jadwal kegiatan pimpinan dengan data-data dan informasi yang telah tersedia. Lalu yang kedua, ketik dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Excel. Lalu yang ketiga, buat agenda kegiatan pimpinan dalam format ya Excel bisa. Nah, ini kalian bisa perhatikan, ini merupakan data-data informasi ya. Nah, selanjutnya yaitu ya, ini yang disebut dengan informasi atau data yang kalian harus baca dengan cermat sehingga tidak ada kesalahan dalam mencatat di format agenda kegiatan pimpinan atau jadwal kegiatan pimpinan ini. Nah, ini yang dinamakan format, terdiri dari nomor, hari, tanggal, waktu kegiatan, dan keterangan. Nah, baik. Selanjutnya itu cetak hasil ketikan di kertas HVS A4. Nah, ini hasil yang diharapkan adalah kalian sudah mencetak ya apa yang kalian sudah ketik. Baik, kita langsung praktek saja. Kita klik Microsoft Excel, kita pakai Microsoft Excel, dan kalau sudah kebuka, kita lihat lagi soalnya, nama PT kita apa. Nah, kita buat kop suratnya ya. Lebih baik itu pakai kita pakai kop ya, sehingga kita memiliki identitas setiap membuat dokumen. Nah, kita ketik PT-nya, PT Mitra Bangun Pagi. Oke, blok yaitu sampai 5 baris. Karena formatnya itu terdiri dari 5 kolom ya. Terdiri dari 5 kolom, nomor, tanggal, waktu, kegiatan, dan keterangan. Nah, dan jangan lupa kalian memakai caps lock ya. Dan setelah menulis nama PT, kalian juga kasih judul agenda kegiatan pimpinan. Nah, itu dibiasakan agar kalian mengetahui dokumen apa ini ya, sehingga tidak kesulitan ketika kalian mencari dokumen. Nah, selanjutnya itu kita buat formatnya. Yang pertama itu nomor, lalu yang kedua itu hari atau tanggal ya, hari atau tanggal. Lalu yang ketiga waktu ya, dan yang keempat kegiatan ya, dan yang kelima itu keterangan. Oke, kita blok, kita atur dulu ya. Lalu kita atur ya, kita tinggal geser-geser aja dari atas ya, agar terlihat rapi dan tidak bertumpuk. Maka kita geser sekarang. Baik, lalu sekarang kita blok dari nomor sampai keterangan sampai ke bawah. Kita kira-kira aja ya, nanti kalau misalkan kurang nanti bisa ditambah lagi. Lalu klik alignment ya. Aduh, ini mulai lagi nih error nih laptop saya, lama. Aduh, lockdown juga lama banget nih. Kapan ya kita masuk sekolah? Aduh, kangen banget sama sekolah. Masya Allah. Oke, kita tunggu ya. Belum muncul-muncul nih ya. Jadi ya, ini kita muncul. Jadi kita pilih border ya, kita klik. Nah, kita juga atur ketebalannya ya, tinggal klik ya semuanya. Oke, jadi ya, sekarang kita lihat soal lagi ya, kita urutkan lagi, kita baca lagi soalnya.
dari hari apa untuk agenda kegiatan pimpinan ini. Hari apa, tanggal berapa, kita baca lagi soalnya dengan baik. Ya, data-data yang ada di soal kita baca. Nah, sebaiknya ketika kalian mengisi itu tidak boleh pakai caps lock. Jadi biasa aja ya, teman-teman. Nah, di sini di soal ada Senin 3 Februari ya. Kita ketik. Yang harus diperhatikan adalah kita juga baca juga waktunya, jam berapa pelaksanaannya ya. Nah, di sini tertulis pada tanggal 3 Februari itu waktunya 8.30 sampai dengan jam 9. Lalu kita juga baca apa yang dilakukan atau kegiatan apa yang dilakukan oleh pimpinan kita. Baca dengan baik dan cermat sehingga tidak ada kesalahan. Nah, karena kalau misalkan terjadi kesalahan maka akan fatal. Nah, di sini pada pukul 8.30 sampai jam 9 itu kegiatan pimpinan kita adalah laporan hasil audit evaluasi keuangan kantor cabang perusahaan. Nah, kita ketik nggak apa-apa, ketik langsung aja, nggak usah di stop ya, langsung aja. Lalu kita ketik juga keterangannya. Nah, keterangannya apa yang diisi? Jadi keterangannya itu yang diisi adalah tempat pelaksanaannya di mana, ya. Nah, di sini di soal itu tertera di Bandung ruang direksi. Oke, jadi nanti tinggal diedit, tinggal ketik warteg aja. Jadi nanti otomatis seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut. Apakah masih ada kegiatan di tanggal 3 Februari ya? Kita baca lagi soalnya baik-baik. Dan ternyata ada, teman-teman. Sebaiknya agar lebih rapi kita buat satu kolom. Karena masih hari dan tanggal sama, jadi kita buat satu kolom sehingga lebih rapi. Nah, lalu kita lihat lagi untuk kegiatan selanjutnya jam berapa. Kita ketik di waktu. Nah, di sini tertulis di soal itu jam 13.00 atau jam 1 siang ya, sampai dengan jam 15 sore. Nah, setelah itu kita juga harus membaca datanya dengan baik. Nah, di situ pimpinan kita melakukan kegiatan rapat seluruh manajer dan divisi. Nah, kita catat di situ kegiatannya. Lalu setelah itu kita juga ketik keterangannya di mana tempat rapat tersebut. Nah, di situ tertulis di ruang pertemuan perusahaan. Nah, dan jangan lupa juga diedit. Kita klik warteg ya. Oke. Ini maaf nih, Ibu juga kurang bahasa Inggrisnya, jadi suka belepotan. Dan begitu juga seterusnya ya. Kita baca soal dengan baik ya, berurut dari tanggal berapa sampai berapa itu berurut. Nah, lalu yang kedua di soal itu tertera pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 ya, pukul 13 waktu sampai 15. Itu kegiatan pimpinan kita adalah presentasi tentang apa nih? Oh iya, presentasi tentang hasil rapat pada tanggal 3 Februari 2000, berarti kemarin. Nah, kita catat di kegiatannya. Lalu kita juga beri keterangan di mana dilaksanakan presentasi tersebut. Nah, begitu juga seterusnya. Nanti kita edit. Setelah kita ketik seperti itu, kita edit. Nah, kita juga harus baca soalnya baik-baik. Karena nanti biasanya kalian mendapatkan soalnya itu
berbentuk deskriptif. Jadi kalian harus baca baik-baik data mengenai kegiatan pimpinan tersebut ya. Biasanya sebelum kita buat, kita harus benar-benar urutkan dulu tanggalnya, lalu kita juga buat waktunya apa aja, jadi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengetik di Excel. Nah, jadi begitu juga selanjutnya ya. Nah, sekarang hari Rabu 5 Februari 2020. Nah, ya. Kita ketik juga waktu dan kegiatannya, lalu keterangannya. Ingat ya, harus baca datanya baik-baik. Nah, begitu juga seterusnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Udah selesai. Nah, selanjutnya yaitu kita ketik di bawahnya, yaitu keterangan disetujui. Disetujui oleh, pastinya oleh pimpinan kita. Nah, kita baca lagi baik-baik. Jangan sampai pimpinan kita yang ada di soal sama yang kita buat itu jangan sampai berbeda. Nah, jika berbeda artinya sudah bisa dibaca bahwa kalian menyontek ya. Nah, lalu selanjutnya ya, selain nama, tulis juga jabatan di bawahnya. Nah, di sini pimpinan kita bernama Chandra Pratama MT. Lalu direktur operasional. Nah, terus kita juga klik di sebelahnya, yaitu dibuat oleh. Dibuat oleh siapa? Oleh kamu. Jangan sampai dibuat oleh orang lain ya, kamu ketik orang lain. Nah, itu terjadi di dunia nyata atau di dunia industri, karena mungkin kebanyakan data akhirnya dia lupa edit gitu. Nah, begitu juga kamu ya. Ya, jangan sampai salah nama, apalagi nama pimpinan kita salah, itu fatal. Nah, dibuat oleh nama kamu ya. Nah, di sini kamu atas nama Safety ya. Nah, sebagai sekretaris. Jangan lupa di sini juga diatur, diedit, merge and center. Lalu kita pilih save. Nah, di sini ada icon yang seperti lingkar-lingkar seperti itu. Nah, kita bisa tanda tangan. Nah, lalu kita bisa edit, sesuaikan ketebalannya. Ya.
Jadi tanda tangannya ya asal aja, karena kan memang ini bukan tanda tangan kalian ya, sudah ada di soal atasannya dan sekretarisnya juga ada di soal. Jadi asal aja ya buat tanda tangannya. Oke, itu aja untuk udah selesai nih, untuk tanda tangannya udah selesai. Nah, lalu kita edit di page setup atau page layout. Nah, kita atur ukurannya yaitu A4. Terus kita juga atur landscape ya. Lalu coba kita lihat. Nah, di sini masih berantakan dan kita bisa edit ya. Kita klik print, itu akan kelihatan print preview, dan di sini ada page setup. Nah, coba kita ganti jadi portrait. Terus page setup ya, marginnya kita atur. Oke, kita atur juga ukurannya berapa persen ya. Jadi 80%. Oh ya, oke. Setelah itu kita juga atur page setup. Ya, di sini margin kita klik yang left, kita tambahin. Oke. Kayaknya kurang nih ya. Kita tambahin lagi. Oke. Karena ini kan untuk fungsinya pinggirannya itu untuk dilubangi ya oleh perforator sehingga tidak merusak dokumen yang sudah diketik ya. Oke, setelah sudah jadi kita tinggal print aja ya. Atau save as dulu ya. Baik, sudah selesai. Terima kasih dan sampai jumpa.